Ya, ya silakan Tommy Susyong. Selamat. Ya. Kangen Suryanto Sopo. Sore Siku Sopo. Ya, kita mulai ya. Baik, semua bodhisatwa yang sedang online, apa kabarnya? Kita bertemu kembali. Saya merasa setiap kali hari Kamis tiba, mungkin dengan berbagai macam kondisi yang ada, belum tentu bisa online dengan lancar. Sebenarnya hari ini juga adalah hari pertama sampai di Taipei. Hari ini sekitar siang baru sampai di Taipei. Master sepanjang sore bertemu dengan bidang medis. Saya pun berpikir, apakah saya mampu mengejar waktu? Sebab tetap saja ada hal-hal yang perlu diburu. Apakah hari ini ada kesempatan ini? Setelah dipikirkan, asal diri sendiri lebih giat lagi, semestinya ada waktu ini. Jadi kadangkala jika lebih berusaha, saya rasa akan ada kesempatan ini. Jadi saya mengucapkan kangen, walaupun tadi agak telat beberapa menit, tetapi dengan demikian memberikan kesempatan pada saya untuk melihat video lagu penutup Buddha. Pai Sajaraja Guru. Saya melihat kalian memperagakan lautan Dharma itu. Isyarat tangan itu saya sangat tersentuh melihatnya. Kenapa? Karena ini memperlihatkan kalau kalian sedang mempersiapkan diri memasuki adaptasi sutra. Lagu ini bagi saya memiliki kesan batin yang sangat dalam. Karena sekitar 3 tahun yang lalu, dalam acara pemberkatan akhir tahun pada 3 tahun lalu, lagu ini dalam acara pemberkatan akhir tahun kami, di depan panggung kami adalah yang memukul genderang. Kali itu kami memukul genderang. Jadi dalam latihan kami setiap hari boleh dikatakan selalu berlatih. Sehabis acara pemberkatan akhir tahun, kami juga menggunakan bagian ini pada malam sari sebelum Hari Raya Imlek, malam sebelum Imlek di Kriya Jingse. Kami, para praktisi kehidupan suci, juga memperagakan bagian ini. Kali itu sungguh mengharukan. Saya teringat pada waktu itu, setelah selesai memperagakan, Master melangkah keluar. Sangat gembira. Menghampiri kami para praktisi kehidupan suci dan berkata, mari, ada hadiah. Segera memberikan cang kepada kami, setiap orang dapat 1. Jadi inilah kenangan masa lalu kami. Kita memiliki satu kenangan yang sama. Apa maksudnya? Memiliki sejarah yang sama, sebab kita semua pernah mendengar lagu ini. Dalam benak kita, lagu ini bukan hanya sebuah lagu, ataupun makna dari not lagu, tetapi mengandung makna yang lebih mendalam. Adalah apa yang sudah kita lalui bersama. Sama-sama memperagakannya. Sama-sama memasuki lautan Dharma. Sama-sama memasuki Sutra Pitaka. Dan berbagai jalinan jodoh yang berbeda-beda. Membuat kita lebih menghargai lagu ini. Bukan karena enak didengar, tapi lagu ini adalah bagian dari kita. Menjadi sebagian sejarah dari kehidupan kita. Kita simpan di dalam benak kita. Master berkata, dia harus dibangunkan, membuatnya sadar, karena apabila terpendam dalam benak kita, kamu tidak mendengarnya. Maka kamu benar-benar akan melupakannya. Kamu benar-benar tidak akan ingat lagi. Tetapi saat dia datang, bagaikan membuka sebuah kotak, semuanya muncul keluar. Kenapa hari ini mengatakan bagian ini kepada kalian? Selain saya sendiri ada merasakannya, saya ingin katakan kepada kalian juga sama. Kali ini ketika Master sedang melakukan perjalanan keliling, berbagi dengan kita tentang bagian ini. Jadi saya secara khusus ingin sharing kepada semua orang. Adalah tentang lagu ini. Sebetulnya jika semua orang sebelumnya pernah dengar sharing saya dalam berbagai camp yang berbeda-beda, saya selalu sharing bagian ini. Pada sini mungkin pernah disampaikan pada kita adalah lagu Jalan Pikiran Penuh Welas Asih. Secai Sin Lu. Dalam penderitaan kita memupuk kewelas asian. Dalam perubahan kita menguji kebijaksanaan. Sebetulnya setiap kalimat memiliki makna yang dalam. Lagu ini juga sangat enak didengar. Tapi bagaimana dengan makna yang terkandung di dalamnya?
Sebetulnya apa kisah di balik lagu ini? Seperti lagu penutup Buddha Baik Saja Raja Guru tadi. Lirik dalam setiap lagu memiliki makna tersendiri. Tapi yang saya ingat adalah perasaan setiap itu. Adalah saya dengan sekelompok orang. Kami sama-sama berlatih. Adalah kami sama-sama memasuki Sutra Pitaka. Perasaan seperti itu hubungan batin. Kenapa? Karena kira-kira 2 minggu yang lalu, setengah bulan lalu, Master sampai di Kaohsiung. Master membahas tentang bencana banjir dahsyat pada tanggal 8 Agustus 2009. Maka Master dalam ceramahnya mengatakan, beberapa hari di Kaohsiung terus teringat akan Sanlin, teringat akan bencana banjir dahsyat 8 Agustus 2009. Sudah lewat 12 tahun. Saat itu Master katakan beliau sedang berada di Bintang, mendengar insan suci Bintang sharing tentang kisah ini, tentang Sanlin, ingatannya sangat dalam. Jangan lupakan tahun itu. Jadi boleh dikatakan ingatan masa lalu itu adalah sangat dalam. Jadi saya berpikir saya mau secara khusus menuliskan sepatah kalimat ini. Ingatan masa lalu kita itu adalah sangat mendalam. Kenapa? Kenapa ingatan ini sangat mendalam? Master berkata, insan suci benar-benar telah menciptakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasca bencana banjir 8 Agustus 2009, ini meninggalkan ingatan yang sangat dalam bagi kita. Kenapa? Karena kita harus menghadapi berbagai macam kesulitan dan kita harus mengatasi setiap rintangan tersebut. Kita harus bersabar, barulah ada cara untuk mengatasi. Bahas tentang ini, karena jika hanya melihat, tidak pasti kamu bisa mengingatnya. Tetapi meninggalkan ingatan yang mendalam karena kita pernah menjalaninya, karena kita pernah melakukannya, pernah menjalaninya, menyaksikannya, mendengarnya, melakukannya. Karena jalan ini banyak rintangan, karena proses ini membutuhkan kegigihan. Perlu melampauinya, perlu mendobraknya. Saya ingat kenapa tadi ketika mendengar lagu penutup Buddha Baik Saja Raja Guru, saya punya kesan. Karena saat itu adalah tidak mudah. Saya ingat ketika itu Master sedang melakukan perjalanan keliling. Ini seharusnya sudah bertahun-tahun yang lalu. Pertama kalinya kami mau berlatih memukul genderang, sepertinya tidak hanya 3 tahun lalu. Sepertinya lebih banyak tahun lagi. Saat itu kami masih berada di Kwantu, masih di Kwantu loh. Jika kalian ingat, belakangan ini kalau kalian kembali, selalu di Xintian. Waktu itu Kwantu masih ada. Saya ingat pada saat itu kami sedang mencari waktu untuk berlatih. Jadi kami berlatih di Kwantu. Kwantu saat itu belum dirubuhkan. Stasiun Dae waktu itu masih ada di sana. Di komplek Kwantu, kami di lantai atas ingin berlatih genderang. Kami sedang melakukan pemanasan, bukan keram. Saya ingat ketika itu kami harus lebih dulu berlatih posisi kuda-kuda. Kemudian berlatih agar ada kekuatan fisik. Mengambil posisi kuda-kuda, tidak hanya posisi setengah kuda-kuda, berjongkok sampai sangat rendah. Benar-benar harus seperti posisi duduk. Itu baru benar-benar ada merasakannya. Jadi dalam selang waktu itu, kami karena tidak mudah, karena susah payah, maka ingatannya sangat mendalam. Jadi bukan hanya karena kamu pernah melakukannya, saya juga bisa memukul genderang. Tetapi karena bersusah payah, karena harus mendobrak batasan pada diri sendiri, jadi ingatan kamu menjadi lebih mendalam. Saya menjadi teringat lebih banyak akan kejadian saat itu. Lalu, selanjutnya bagaimana caranya supaya lebih mendalam? Pernah lakukan, pernah jalani, serta harus belajar untuk melampaui dan mendobraknya. Tetapi apa yang sebenarnya paling mendalam? Kemudian kami masih harus mengajari orang lain. Setelah kami sendiri belajar, kami masih harus mengajari orang lain tentang tempo, sebab semua orang sudah berkumpul bersama. Bukan hanya saya berlatih sendiri. Saya masih harus mengajari orang-orang yang datang lebih lambat.
kami masih harus belajar bersama. Jadi, kenapa memiliki ingatan yang sangat mendalam tentang bencana banjir 8 Agustus 2009, tentang jalan pikiran penuh welas asih, Secai Sindu. Ingatan ini sangat mendalam, karena Master juga pernah menapaki jalan ini. Demikianlah adanya. Kenapa saya sangat berterima kasih, Kanen, kepada semua orang, karena setiap minggu saya punya kesempatan untuk sharing kepada kalian semua tentang apa yang pernah saya dengar. Ingatan dari apa yang kamu dengar hanyalah sedikit saja. Tapi dikarenakan kamu harus menyusun materi, menjadikan ingatan kamu lebih mendalam. Karena ingin melampaui batasan, menyusun materi-materi ini agar lengkap. Sehingga semakin dalam, karena kamu ingin sharing dengan semua orang. Serta sharing berkali-kali akan menjadikan ingatan ini semakin dalam. Oleh karena itu, Master sangat memahami Dharma. Bukan hanya karena Master pernah menjalaninya, dengan perasaan seperti terukir dalam batin, juga harus belajar bagaimana diri sendiri bisa melampaui. Lebih penting lagi adalah mengajarkan kepada kita semua. Kanan Tommy Sesyong. Teringat pada saat itu, semua orang sedang berbagi cerita tentang jangan lupakan bencana banjir 8 Agustus 2009. Seluruh desa Shaolin longsor ke bawah. Sangat banyak korban jiwa. Tertimbun di dalam tanah, tidak dapat digali keluar. Sangatlah mengenaskan. Pada saat itu, Master sedang bergegas dari Taipei menuju ke Kaohsiung. Karena banjir 8 Agustus terjadi di wilayah selatan. Terlebih dahulu tiba di Taipei. Ketika bersiap-siap menuju ke arah selatan, Master berkata kepada semua orang, beberapa lembaga lain akan membangun tenda. Ada juga lembaga yang akan membangun rumah prefabrikasi. Akan tetapi, Master sudah menetapkan, sebelum tiba di Kaohsiung, sudah menetapkan. Seci jangan membangun tenda. Apa yang kita ingin berikan adalah rumah permanen. Bukannya membangunkan tempat berdiam sementara, berdiam selama beberapa hari saja, lalu harus mereka tinggalkan. Ini adalah apa yang diucapkan oleh Master saat itu. Bukan membangunkan tenda, bukan rumah prefabrikasi, yang kita inginkan adalah rumah permanen. Saya ingin bertanya kepada semua orang, pada bencana gempa dahsyat 21 September 1999, kita membangun tenda rumah prefabrikasi. Mengapa pada saat banjir dahsyat 8 Agustus 2009, kita harus membangun rumah permanen? Pada dasarnya, di manakah letak perbedaannya? Saya merasa dalam hal ini kita semua harus mengerti mengapa harus berbeda. Pada gempa dahsyat 21 September 1999, banyak bangunan rubuh dan rusak terkena gempa. Baik tempat bekerja, sekolah, rumah tempat tinggal, dan lain-lainnya. Semuanya harus dibangun kembali, sehingga nantinya warga dapat kembali lagi ke situasi normal. Jadi hal pertama yang dibutuhkan mereka adalah tempat untuk bernaung. Di manakah mereka akan tinggal? Segera memberikan mereka hunian sementara yang sederhana, agar mereka dapat segera pindah. Mungkin setengah tahun, mungkin 3 bulan. Supaya mereka dapat membangun kembali rumah mereka, supaya mereka segera mendapatkan pekerjaan, segera mendapatkan sesuatu, agar segala kehidupan dapat kembali ke situasi normal. Banjir dahsyat 8 Agustus 2009 adalah berbeda. Banjir ini terjadi di daerah pegunungan. Pada saat itu, ketika bencana topan datang, mengapa wilayah selatan yang paling parah dampaknya? Karena saat itu, wilayah selatan dilanda hujan yang sangat lebat atau deras. Akibat hujan lebat, membuat seluruh area gunung juga mengalami pergerakan. Oleh karena itu, sangat banyak warga desa di daerah gunung, akibat tanah longsor, Tadi sudah sempat disinggung, desa Shaolin terdapat 400-an korban jiwa. Jalan pun terputus ataupun hilang. Oleh sebab itu, mereka sudah tidak dapat kembali ke desa tersebut untuk membangun rumah mereka. Untuk itu, Master juga berharap dapat membuat gunung beristirahat
Juga berharap mereka bermigrasi atau pindah ke tempat yang lebih aman. Berharap mereka dapat turun dari wilayah pegunungan. Sedangkan pada gempa dahsyat 21 September 1999, rumah-rumah yang rusak saya ingin bangun kembali. Saya hanya ingin pada saat wilayah ini sudah dibenahi dan rumah selesai dibangun, saya akan pindah balik. Akan tetapi, banjir 8 Agustus 2009 berbeda. Pada peristiwa ini, mereka tidak dapat kembali lagi ke tempat semula. Jadi, saya harus mencari satu lokasi yang lain agar mereka dapat tinggal dengan hati tenang, sehingga mereka dapat dengan hati tenang bekerja, bersekolah, dan menjalani kehidupan mereka. Jadi, sasaran adalah berbeda. Oleh karena itu, sangat jelas dirasakan bahwa gempa dahsyat 21 September 1999 dan bencana banjir 8 Agustus 2009 adalah berbeda. Tentu saja dikarenakan sasaran berbeda, maka secara alamiah penanganan juga berbeda. Untuk itu, kita semua dapat melihat kenapa peristiwa 21 September 1999 dan 8 Agustus 2009 adalah berbeda. Kembali lagi, karena sudah tahu kalau sekarang yang hendak dibangun adalah rumah permanen, maka dari itu Master berceramah. Pemerintah dapat mengalokasikan tanah. Kita sangat berterima kasih kepada Bupati Kaohsiung saat itu, Yang Chiu-sing, sebelum tiba di Kaohsiung, masih di Hualien, telah pun berkomunikasi dengan pihak pemerintah kabupaten. Sangat berterima kasih kepada relawan setempat. Setelah tahu ada lahan tersedia, kita langsung berkata bahwa kita bukannya akan membangun tenda, bukannya akan membangun rumah prefabrikasi, akan tetapi yang akan kita bangun adalah rumah permanen. Juga berharap mereka, para korban, dapat pindah. Mengapa demikian? Sebenarnya bukan karena banjir 8 Agustus 2009. Sebulan sebelum peristiwa ini terjadi, baru saja ada serangan satu angin topan. Topan itu mengakibatkan banyak penerima bantuan kita atau Kan Eun Hu yang berdiam di desa Shaolin di tengah pegunungan. Setiap kali angin topan melanda, kita akan menelepon mereka untuk menanyakan kabar. Apakah mereka memiliki makanan yang cukup? Apakah mereka memiliki persediaan makanan yang cukup? Agar dapat bertahan pada saat jalur transportasi terputus. Tidak ada air maupun listrik. Setiap kali angin topan melanda, bukan hanya banjir 8 Agustus, topan Morakot baru demikian, melainkan setiap kalinya. Akan tetapi, Anda dapat berpikir ini adalah satu tempat yang sangat berbahaya, rawan bencana, topan Morakot, angin topan yang mengakibatkan hilangnya seluruh desa. Desa ini terletak di area yang sangat berbahaya, sehingga Master berharap semua orang pindah keluar adalah demi keselamatan mereka. Juga ada lembaga amal dari lembaga pemerintah dan sektor swasta. Mereka mengetahui bahwa Master, beberapa orang yang bertanggung jawab, mereka mengetahui bahwa kali ini Master pergi ke Kaohsiung demi menyiapkan pembangunan rumah permanen. Dengan apa yang ingin mereka bangun, rumah prefabrikasi ataupun rumah kontainer adalah berbeda. Yang ingin Master kerjakan adalah membangun sebuah perkampungan, merelokasi dan membangun sebuah kota kecil. Merupakan suatu tempat atau lokasi yang baru, sebuah tempat yang permanen, bukan untuk sementara. Membiarkan kamu tinggal beberapa bulan, kemudian pindah ke tempat lain, bukanlah demikian. Mereka berkata pada Master, sama dengan memperingatkan Anda. Jangan sampai setelah Anda berbicara begitu banyak, menjanjikan banyak hal, akan tetapi pergi ke tempat itu, nantinya tidak mampu mewujudkan, dan terpaksa harus turun panggung sambil membungkuk hormat. Anda tidak mampu dan terpaksa mundur. Master berkata bahwa pada saat itu, sepatah kata ini membuat saya... Memang demikian, Anda dapat membayangkan sangat banyak orang mengatakan bahwa ini adalah sasaran yang
tak terpikirkan dan tak terbayangkan. Semua orang harus dalam waktu singkat, dalam jangka waktu 3 bulan, harus membangun dan menuntaskan rumah prefabrikasi. Sedangkan yang diajukan Seji dalam kurun waktu yang sama, yang mau dibangun adalah rumah permanen. Coba Anda pikirkan, rumah prefabrikasi dan rumah permanen, yang mana membutuhkan waktu yang lebih lama? Tentu saja rumah permanen. Di samping itu, apa yang dirancang oleh master? Bukan hanya sisi bangunan saja, 4 sisi tembok ditambah 1 atap. Bukan ini. Tetapi adalah sebuah komunitas yang lengkap. Punya tempat untuk beraktivitas, juga terdapat gereja, tempat beribadah. Benar-benar adalah konsep sebuah komunitas. Semua orang tentu merasa ini adalah sebuah misi yang tak terbayangkan. Sasaran yang tak terbayangkan. Sudah tentu saja akan menaruh curiga. Sama seperti pada saat master akan membangun rumah sakit. Bukankah ada orang yang curiga? Juga ada. Semua sama. Jika nantinya tidak mampu menuntaskan, bukankah terpaksa harus turun panggung sambil membungkuk hormat? Oleh karena itu, pihak lain tidak percaya. Kenapa? Karena menurutnya ini adalah pemikiran yang tidak memungkinkan. Maka dari itu, pendekatan yang berbeda, persepsi yang berbeda, sasaran yang berbeda. Pada dasarnya kita dapat melihat kalau manusia juga sama. Kita semua sama. Pemikiran dari orang lain yang berbeda dengan kita. Sebetulnya pada umumnya dikarenakan kita memiliki sasaran yang berbeda. Anda merasa lebih baik memakai mangkuk ini atau mangkuk yang itu. Karena pemikiran dan sasaran berbeda, maka memakai mangkuk keramik atau mangkuk plastik, sasaran kita berbeda. Ada orang yang merasa apa yang saya ingin perlihatkan adalah mangkuk ramah lingkungan. Ada yang merasa kalau saya memakai mangkuk keramik akan lebih mewah. Dapat memperlihatkan pada Anda kalau kami sangat menghormati Anda. Karena sangat sasaran berbeda, maka memakai mangkuk yang berbeda. Akan tetapi semua orang dikarenakan mau memakai mangkuk yang mana, lalu melakukan perdebatan. Tetapi bukannya mendiskusikan apakah sasaran yang hendak dicapai. Kita senantiasa langsung mendiskusikan jawaban itu. Akan tetapi kita sangat jarang mendiskusikan letak permasalahannya. Sebenarnya apakah sasaran yang hendak dituju? Setelah sasaran sudah ada, bagaimana kita mempersepsikannya? Dengan adanya persepsi yang sama, barulah dilaksanakan. Dengan demikian, tidak akan ada banyak selisih lagi. Kemungkinan hanya mengenai mangkuk besar atau kecil saja. Dengan demikian, kita dapat berpikir apakah sasaran kita, agar mereka dapat melihat saya memiliki rancangan ini. Saya memiliki banyak jenis mangkuk. Manusia adalah demikian. Pada saat mengadakan rapat, seringkali banyak diskusi. Bagaimana melaksanakan hal ini, hal itu. Sebenarnya intinya bukan bagaimana seharusnya melaksanakannya. Tetapi yang harus didiskusikan adalah sasaran apa yang hendak dicapai. Apakah sasaran yang hendak dicapai? Oh, sasaran yang hendak kami capai adalah kami berharap dapat menyampaikan filosofi pelestarian lingkungan kepadanya. Jadi sangatlah jelas kalau kita tidak akan memakai mangkuk keramik. Kita akan menggunakan mangkuk ramah lingkungan. Selanjutnya, bagaimana persepsinya? Kita akan mencari di dalam mangkuk ramah lingkungan juga dapat menghormati yang lebih tinggi mutunya. Selanjutnya, memberikan kesan praktis dan mudah dibawa, dan lain sebagainya. Kita akan menggunakan cara yang berbeda untuk mempresentasikannya. Sasaran yang berbeda menjadi sama. Persepsi yang berbeda menjadi sama. Cara kerja menjadi hampir sama. Ini adalah jangan mendiskusikan jawaban, tetapi mendiskusikan permasalahannya. Setelah mendiskusikan duduk permasalahannya, dengan adanya kesepakatan, maka jawaban yang sama akan semakin dekat. Inilah pengetahuan bersama, kesepakatan bersama, dan pelaksanaan bersama. Yang pertama, pengetahuan bersama, yaitu memastikan apakah kita memiliki sasaran yang sama.
sama-sama mengetahui tentang tujuan tersebut. Kesepakatan bersama yaitu memiliki persepsi yang sama, memiliki perasaan yang sama, memiliki pendapat yang sama. Selanjutnya, barulah dapat melaksanakannya secara bersama-sama dengan cara yang sama. Oleh karena itu, di antara demikian banyak orang, di saat pemikiran yang berbeda, sasaran atau tujuan yang berbeda, memiliki cara pelaksanaan yang berbeda. Bagaimana bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong. Cảm ơn, dilanjutkan Erli Secie. Cảm ơn Nancy Secie. Master berkata, Tuan Chen ini terakhir berkata pada Master, Master, di lokasi itu kami menggunakan rumah kontainer dan membangun tenda. Rencana Anda begitu besar, yaitu mau membangun rumah permanen. Nah, kita mau membangun rumah permanen. Mereka mau membangun rumah kontainer, mendirikan tenda, rumah prefabrikasi. Jadi dia merasa kita bisa begitu cepat merampungkannya. Anda juga memberitahu saya akan siap dalam waktu singkat. Mana mungkin? Rencana ini begitu besar. Jangan sampai waktunya, tapi tak mampu mewujudkannya. Anda terpaksa mundur dengan hormat. Tentu akan sangat memalukan. Nah, Master mengenang masa itu. Beliau diragukan orang. Dan Tuan Chen itu, Master bilang, Tuan Chen ini masih bicara banyak ya. Tapi Master tetap bersabar. Master berkata, karena saya yakin diri sendiri tiada pamrih. Dan yakin setiap orang memiliki cinta kasih. Kekuatan cinta kasih ini asalkan semua orang bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, bergotong royong, maka saya seharusnya percaya akan kekuatan ini. Jadi, yakin diri sendiri tiada pamrih, yakin setiap orang punya cinta kasih adalah muncul dari sini. Tapi sebenarnya Master, saya yakin kalimat ini memang sudah ada. Karena dulu saat membangun rumah sakit, juga kalimat ini. Dulu saat gempa 21 September 1999, kita hendak membangun 51 unit sekolah, juga kalimat ini. Sekarang banjir 8 Agustus, hendak membangun perumahan cinta kasih Sanlin, juga kalimat yang sama. Makanya, saya pernah sharing di Beijing, jika hendak mendeskripsikan 50 tahun Ceci dalam satu kata, melukiskan apa yang telah Master lakukan, satu kata, itu apa? Yaitu yakin, sin. Yakin diri sendiri tanpa pamrih, yakin setiap orang punya cinta kasih. Karena semua hal yang dilakukan olehnya adalah tanpa pamrih. Karena percaya setiap orang memiliki kekuatan itu. Jadi tetap saja kembali ke kata ini, yakin. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan pangkal dari segala jasa pahala. Xin wei tao yin gong de mu. Karena meyakini apa? Sifat Buddha yang ada pada semua orang. Yakin setiap orang memiliki cinta kasih ini. Jika kamu percaya, barulah kamu bisa membangkitkan sifat Buddha ini. Bukankah demikian? Jika kamu tidak percaya setiap orang memiliki cinta kasih, bagaimana mungkin kamu bisa membangkitkannya? Saat kamu mengerjakan satu hal, kamu bilang, tak mungkinlah, tak mungkin. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa membangkitkan sifat Buddhanya? Justru karena benar-benar yakin pada sifat Buddha dari semua orang, karena benar-benar yakin adanya cinta kasih dari setiap orang, barulah bisa membangkitkannya. Kamu harus yakin dulu, barulah bisa melakukannya. Jadi, kamu harus yakin semua orang memiliki cinta kasih, harus yakin semua orang memiliki sifat Buddha, barulah bisa membangkitkan cinta kasihnya dan membangkitkan sifat Buddhanya. Dengan adanya kebangkitan ini, kamu barulah bisa melihat terwujudnya pahala kebajikan yang tak terhingga. Bukankah demikian? Saat membangun rumah sakit juga demikian. Proyek harapan juga demikian. Bencana banjir 8 Agustus juga demikian. Karena keyakinan. Jadi orang ini lanjut berbicara. Dia berkata, berapa banyak dana yang hendak digunakan? Tahukah Anda? Berapa banyak dana yang Anda miliki? Semua orang mengatakan kalau Ceci sangat kaya. Berapa banyak dana yang ingin Anda gunakan? Baik, kita bahas bagian ini dulu. Apa maksud dari kata-kata ini? Sebenarnya kita semua jangan merasa, saya pasti tidak akan melakukan demikian. Saya katakan pada kalian, sesungguhnya kita semua memang melakukan demikian. Saat itu, pasca bencana banjir 8 Agustus, seluruh Taiwan, terutama Taiwan bagian selatan, sangat banyak daerah terdampak bencana.
sangat banyak daerah yang membutuhkan dengan segera hunian sementara ataupun rumah permanen. Banyak orang yang butuh diselesaikan masalah tempat tinggalnya. Namun, tidak ada satupun organisasi yang merasa memiliki kemampuan untuk melakukan itu semua. Jadi, mereka pun bergabung menjadi satu. Disebut Aliansi 88, Papa Lien He. Semua organisasi kemanusiaan tergabung jadi satu. Lalu, bagaimana mereka melakukannya? Katanya gini, marilah kita sama-sama mengadopsinya. Di Taitung ada organisasi mana ya yang bisa mengadopsi? Nah, jadi bagaimana cara mengadopsinya? Sangat sederhana. Terlebih dahulu dikasih tahu bahwa rata-rata mendirikan satu rumah prefabrikasi itu butuh sekitar $50.000. Kira-kira kamu bisa membangun berapa unit? Nah, seperti itu. Jadi setiap organisasi itu menilai sendiri. Tahun ini mungkin saya bisa menggalang $1 juta. Jadi saya bisa membangun 20 unit. Mungkin saya bisa menambahkan 5%. Jadi masih bisa tambah beberapa unit. Begitu. Jadi setiap organisasi semuanya menggunakan metode pembagian. Berapa dana yang Anda miliki, lalu satu unitnya itu berapa duit. Jadi saya bisa mengadopsi berapa unit. Dan plus minus 10%. Makanya Ketua Chen ini menanyakan kepada Master, berapa banyak dana yang Anda butuhkan? Anda tahu? Berapa banyak dana yang Anda miliki? Anda tahu? Nah, pertanyaan ini logika yang sangat biasa. Tidak butuh pendidikan profesornya Haryo Sesyong. Kita bisa menghitungnya, benar nggak? Kalian pasti berpikir, saya memiliki berapa banyak dana, makanya saya bisa beli berapa unit saham. Ini sudah pasti. Ini adalah pemikiran yang alami. Seluruh Taiwan butuh membangun demikian banyak rumah prefabrikasi. Setiap unit butuh $50.000. Saya sendiri tidak sanggup. Lalu menghimpun orang yang sangat banyak, kamu adopsi 5 unit, dia adopsi 10 unit, dia adopsi 100 unit. Maka dalam waktu singkat, saya sudah bisa mengadopsi ratusan unit yang banyak. Demikianlah pemikiran yang digunakan. Jadi jangan merasa setelah melihat kalimat ini, saya nggak mungkin bisa mengatakan demikian. Sebenarnya kita semua berkata seperti itu. Ini disebut metode pembagian. Tapi Master menjawab, Ceci benar-benar tidak kaya, sebab dananya ada di kantong orang-orang. Saya yakin diri sendiri tiada pamrih, dan yakin setiap orang punya cinta kasih. Dana itu memang masih berada di kantong orang-orang. Saya yakin itu. Nah, karena yang Master pikirkan berbeda. Master bukan berpikir, saya ada berapa dana, maka saya melakukan sebanyak itu. Tapi yang Master pikirkan adalah, seberapa banyak yang mau saya lakukan, saya akan menggerakkan orang-orang membangkitkan hati cinta kasih setiap orang. Jadi Master bukan banyak dana, tapi Master berkata, apa yang hendak saya lakukan adalah meyakini bahwa setiap orang memiliki cinta kasih ini. Makanya saya mau membangkitkan cinta kasih mereka. Dalam kantong ada $100, maka saya akan membangkitkan hati cinta kasih Anda agar berdana $100. Jika dalam kantong ada $10.000, maka berdana $10.000. Karena bukan disebabkan uang ada di dalam kantong, melainkan karena dalam hati Anda ada cinta kasih ini. Inilah prinsip dasar Master. Tujuan Master adalah hendak membangkitkan cinta kasih dalam hati setiap orang. Bukan hendak segera merampungkan 100 unit rumah. Ini berbeda sekali. Jika tujuannya ingin membangun 100 unit, maka digunakan metode pembagian. Satu hari saya bisa bangun berapa unit, saya bisa membangun berapa lama, saya mau segera merampungkannya. Master bukan demikian. Master mau membangkitkan dengan meminjam bencana ini, membangkitkan cinta kasih dalam diri setiap orang untuk melampaui, untuk menyelesaikan, untuk mewujudkan sebuah hal yang tidak mungkin diwujudkan. Karena saya bukan menggunakan metode pembagian, yang saya gunakan adalah metode perkalian. Saya berharap setiap orang dapat kekuatan dalam diri mereka itu dikalikan dengan cinta kasih dalam hatinya dan sifat Buddhanya. Jadi perhitungan Master bukan saya ada berapa banyak dana, patokan harganya berapa, setelah dibagi maka akan ketahuan saya bisa berkontribusi berapa banyak. Sama sekali bukan demikian. Melainkan hal ini bisa membangkitkan hati setiap orang. Maka disinilah letak perbedaannya. Pantas saja, karena tujuannya berbeda, maka hal yang dilakukan juga berbeda. Dengan sendirinya, cara kerjanya jadi berbeda juga.
Jadi sudut pandang yang dilihat master berbeda dengan yang dilihat orang lain. Dan tentu bisa menimbulkan konflik seperti itu. Ini sudah pasti terjadi. Jadi kita harus sering-sering introspeksi diri ya. Saat meeting ada kalanya karena kita memiliki ide yang berbeda, pemikiran yang berbeda, sehingga menimbulkan keributan atau sesuatu yang menjadi tidak menyenangkan di hati. Sebenarnya kalian harus memperhatikan sudut pandang kita apakah sudah sama? Tujuan kita apakah sudah sama? Jika tujuan sudah sama, lalu kita lihat lagi, apakah pemahaman kita sama? Jika pemahaman sudah sama, maka disebut sepaham, sepakat, kongsi. Kemudian barulah bisa sejalan, kongsi. Jadi yang master ajarkan kepada kita adalah yang harus dilihat, yang harus dibahas adalah masalah, bukan membahas jawaban. Membahas masalah, memastikan masalahnya apa, memastikan kita sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama, barulah kita bisa didapat jawaban yang sama dan tindakan yang sama, sehingga tidak akan berbeda sangat jauh. Inilah yang harus benar-benar kita renungkan. Kan berikutnya bagian Yesi Seje dibaca oleh Haryo Sesyong. Kan Erli Seje. Baiklah. Master berkata, semua adalah ketulusan. Bukan secik banyak uang, tetapi setiap orang punya uang. Tetapi karena benar-benar ada ketulusan untuk membangkitkannya, lalu teringat lagi bahwa kita semua tahu bahwa kita harus selalu menggalang hati dan menggalang hati. Lalu bagaimana cara kita menggalang hati? Jawabannya adalah mengandalkan niat ketulusan. Mengandalkan niat ketulusanmu ini. Bahkan ketulusan ini harus bisa menyentuh. Kita kembali lagi ke tanggal 2 Januari. Ceramah dari Master. Master katakan apa? Ikrar agung begitu besar. Tapi dalam hati saya benar-benar memohon agar Anda bisa membangkitkan sebersit niat hati Buddha Anda untuk sama-sama mewujudkan hal ini. Inilah ketulusan. Tidak akan karena Anda memberikan $100 atau $10, lalu beda perlakuan terhadapmu. Ikrar agung dengan kesungguhan hati. Master mengatakan, setiap kali membaca sutra, pasti ada gata pendupaan. Ada sepatah kalimat yang sangat penting keseluruhan tubuh. Saya mengatakan kalimat ini, pastinya semua kita sudah mendengarnya berkali-kali. Tapi sebenarnya apa arti sesungguhnya? Saat Anda memiliki niat ketulusan ini, kesungguhan ini, saat benar-benar sangat menginginkannya, maka para Buddha akan menampakkan keseluruhan tubuh mereka. Mungkin kalian semua sudah pernah mendengar tentang kisah 3 negara atau legenda Samkok. Sebuah kisah dalam catatan sejarah 3 negara. Di dalamnya ada satu bagian, saya rasa semua orang pasti sudah tahu, sudah sangat jelas, yaitu Liu Pei 3 kali berkunjung ke Pondok Cukeliang. Liu Pei Sanku Maulu. Jadi Liu Pei 3 kunjungan ke pondok jeraminya Cukeliang, pergi mencari Cuke Kongming. Apa yang ada di dalam benak Liu Pei? Bukanlah saya harus pergi sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali saya datang masih tidak diterima, maka saya putuskan langsung pergi. Bukan begitu. Dia bukannya mengatakan, saya telah datang 3 kali untuk menemuimu. Bukan seperti itu. Melainkan benar-benar dengan kesungguhan hati, benar-benar ingin, benar-benar mengharapkan, benar-benar membutuhkan Anda untuk bersama-sama membuat pencapaian besar. Kita juga sama. Saya juga pernah mendengar ada seorang ketua tim berusia muda, ketua tim Shelly. Ibunya adalah seorang insan suci yang sangat-sangat senior. Saat ibunya berkata kepadanya bahwa dia harus mulai bisa mewarisinya, maka putrinya lalu memikul tanggung jawab menjadi ketua tim Shelly. Mulai menelepon, mengajak semua orang untuk memikul tugas. Tapi dia menemukan bahwa sebanyak 60-70% orang menjawab tidak ada waktu.
Sorry, Syungsi, tadi sempat terputus ya? Sorry. Tadi sempat terputus ya? Iya. Arya Susyong ada suara? Nggak ada suara tadi. Ya, ini saya sudah masuk lagi. Tiba-tiba terputus, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba hilang. Putus ya, Suci ya? Ya, saya lanjutkan ya. Nah, si ketua CLI itu berkata, saya sudah dengan niat tulus, saat saya telepon sekali tidak bisa, lalu telepon kedua kali dan ketiga kali tetap tidak bisa. Maka saya lanjutkan ke orang berikutnya. Dikatakan bukan seperti itu, Anda harus bisa dengan ketulusan hati. Sampaikan bahwa Anda benar-benar menginginkan dia untuk hadir. Bukan hanya sekedar berharap dia bisa datang. Tapi Anda sangat mengharapkan dia bisa hadir, biar dia bisa merasakan bahwa Anda sangat mengharapkan dia datang. Bukan hanya sekedar, saya sudah tanyain Anda, seperti halnya cerita 3 kali berkunjung ke Pondok Cukeliang. Saya sudah bertanya 3 kali, tetapi Anda tidak mau datang. Bukan seperti itu. Melainkan, saya benar-benar sangat mengharapkan kedatangan Anda. Barulah mulai merubah kondisi batinnya. Dia menelpon ke sana, mengapa Anda tidak bisa datang? Karena tidak ada mobil. Baik, mari saya bantu solusinya. Karena tidak ada waktu, biar saya gantikan tanggalnya demi semua orang. Karena berharap setiap orang bisa hadir. Semua kesulitan, biarlah saya bantu selesaikan. Sesulit apapun, saya tetap bantu Anda selesaikan. Bisa jadi itu hanya alasan saja. Oh ya, hari itu, bla bla bla, dan lain-lain. Alasannya seperti itu. Nah, baiklah kalau begitu, ganti hari saja. Anda bisa beritahu saya kapan Anda sempat, biar saya yang pergi komunikasikan dan diskusikan dengan semuanya. Dengan cara seperti ini, akhirnya semua bersedia hadir. Karena saya sudah tidak ada alasan apalagi untuk diutarakan, setiap saat saya memberikan alasan apapun, setiap kali Anda sudah membantu saya untuk menyelesaikannya. Sampai akhirnya semua juga menjadi tidak enak hati, maka relalah untuk datang. Inilah niat ketulusan. Jika menginginkan para Buddha menampakkan keseluruhan tubuhnya, Master mengatakan, tergantung pada niat ketulusan dari semua orang yang berlimpah-limpah, yaitu ikral harus besar, ikral harus luas, dan kekuatan harus besar. Inilah yang disebut kekuatan ikral. Ikral luas dan kekuatan besar. Ada kekuatan ikral yang tulus dan semua orang menghimpunnya, maka para Buddha benar-benar akan menampakkan keseluruhan tubuh. Saya sering bertanya, apa itu ketulusan? Apa itu ketulusan? Kita sepertinya sering mengungkit kata ketulusan ini. Ya, kata ini. Tapi sebenarnya apa itu ketulusan? Saya memakai 3 cerita ini untuk berbagi pada semua orang. Apa yang dinamakan dengan ketulusan? Apa yang dimaksud niat tulus yang berlimpah-limpah, ketulusan ini? Kita lihat di Aula Qingshi di Tainan, saat Master sampai di Tainan, mengatakan tentang seseorang yang menyumbangkan tanah untuk Aula Qingshi di Tainan itu. Namanya Bapak Chuang Shen-shi. Master mengungkit tentang dirinya. Saat menyumbangkan lahan tanah ini, sebelum datang menemui Master, semua akte tanahnya, semua sertifikat hak miliknya ditaruh dalam ruang ibadah di rumahnya. Menaruhnya di depan rupang Bodhisattva Avalokiteshvara selama 3 hari. Setiap hari dengan tulus berdoa untuk memohon kepada Bodhisattva Avalokiteshvara agar Master Cheng Yen berkenan untuk menerima sumbangannya. Dia mau menyumbangkan, mendanakan sebidang tanah yang luas kepada Master. Akan tetapi, dia itu begitu tulus. Masih memohon kepada Bodhisattva Avalokiteshvara, berharap semoga Master mau menerima sumbangsinya ini. Inilah ketulusan. Saya tidak hanya ingin menyumbangkan doa, karena bukan setiap kali baksos, orang lain akan sudi menerima begitu saja. Bagaimanapun juga kita adalah orang asing. Tetapi saat mereka mau menerimanya, kita begitu sukacita. Inilah ketulusan. Saya tidak hanya ingin kamu menerima, saya dengan setulus hati mengharapkan Anda menerimanya.
Putus lagi ya Susiongnya. Udah masuk lagi, Siong. Udah Ya, masuk. ini saya di kantor putus-putus terus. Ya, tapi udah Baik, udah saya masuk lanjutkan lagi. Ya, terusin aja. Oke. Saya tidak hanya ingin kamu menerimanya, saya dengan setulus hati mengharapkan Anda menerimanya. Saya memohon Anda mau menerimanya. Saya meminta tolong Anda mau menerimanya. Itulah mengapa kita harus bersyukur, karena niat kita yang tulus ini sudah diterima. Maka pastilah saya sangat sukacita. Untuk itu, kenapa Bapak Chuang bisa begitu bersyukur? Padahal jelas-jelas beliau yang menyumbangkan barang. Malahan masih harus bersyukur, karena beliau sudah memohon dengan begitu lama. Baru benar-benar 3 hari kemudian diberikan kepada Master. Beliau begitu bahagia saat Master mau menerimanya. Ini yang mendukung terwujudnya Aula Qingshi Tainan 20 tahun yang lalu. Inilah ketulusan. Suara saya jelas nggak, Siong? Ya, jelas, Siong. Jelas. Baik. Lanjut aja. Nah, cerita yang kedua adalah mengenai Rumah Sakit Seci di Tallinn. Jika kita semua pernah melihat cerita ini saat Master sekali ini sampai di Tallinn, Master juga mengatakan cerita ini. Sekitar 21 tahunan yang lalu, saat itu di Taiwan bagian selatan, terutama di kawasan Yinlin dan Chiayi. Yinlin dan Chiayi masuk dalam Kabupaten Tainan, tidak begitu banyak rumah sakit. Saat itu pimpinan pemerintahan datang ke Hualien untuk bertemu dengan Master. Berkata kepada Master, Anda mendirikan rumah sakit di Hualien begitu sukses. Di tempat yang sesulit ini pun Anda mampu mendirikan sebuah pusat medis. Sekarang kami di daerah Yinlin dan Chiayi membutuhkannya. Di antara 10.000 orang baru mendapatkan satu ranjang rumah sakit pada saat itu. Sarana kesehatan di tempat ini sangatlah tidak cukup. Setelah Master mendengar, Master mengatakan, baiklah, mari kita pergi lihat. Sampai di Tallinn, begitu mata memandang tiada terbatas. Semuanya adalah kebun tebu, tiada warga menempati, tentu saja tiada peluang bisnis. Master ingat, saat mendirikan rumah sakit di Hualien adalah begitu susahnya. Bukan hanya keras saja, tetapi mau mencari orang berbakat, mencari tenaga medis, mau mencari orang yang cocok, sangatlah tidak mudah. Jadi Master mengatakan, jika mendirikan rumah sakit tidak hanya sekedar sebuah bangunan rumah sakit, tetapi adalah sebuah kompleks kecil yang lengkap. Harus ada asrama, karena para dokter yang datang dari luar daerah, jangan membiarkan mereka mencari tempat tinggal sendiri. Kita harus membantu mereka merencanakan harus tinggal di mana. Fasilitas-fasilitas di sampingnya, bahkan untuk taman kanak-kanak juga harus bantu pikirkan. Karena para dokter muda tidak mungkin mau datang ke Tallinn jika jadi harus bantu mereka memikirkan kebutuhan hidup keseharian ini. Jadi Master mengutarakan bahwa butuh lahan 20 hektar. Saat itu pemerintah menjawab bisa. Pabrik gula Taiwan, sebab itu adalah pabrik gula kebun Taiwan, sebab itu adalah kebun tebu, maka dapat dialokasikan 18 hektar lebih. Master mengatakan, dalam hatinya berpikir, Hualiennya saja sudah begitu sulit. Jika memungkinkan untuk tidak usah dilanjutkan, maka tidak usah bangunlah. Ya, jika tidak cukup 12 hektar, maka tidak perlu dibangunlah. Hanya ada 18 hektaran saja. Bagaimana? Saat itu ada seorang relawan bernama Acin. Kita semua memanggilnya Acin. Setiap kali ke Tallinn, pasti bisa melihat dirinya. Sepulangnya ke rumah setelah mendengar Master mengatakan begitu, dia pulang dan mengatakan kepada papa mertuanya. Berkata, Papa, Master ingin membangun rumah sakit, tetapi tanahnya tidak memenuhi 20 hektar, masih kurang 1 hektaran lebih. Bukankah rumah kita ada sebidang tanah di sampingnya? Kita sumbangsikan ke Master untuk mendirikan rumah sakit. Bolehkah? Nah, papa mertuanya tanpa ada dua kata langsung mengiyakan. Baik, masih slide 21, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Su Fei Zhi. Silakan Su Fei Zhi. Kanan Haryo Sisyong. Baik, hari itu Master berceramah. Ada mengatakan, saya mengajukan hal sulit ini adalah untuk mempersulit. Karena Master merasa
Bangun rumah sakit benar-benar adalah sangat sulit. Tidak ingin lakukan. Tapi lihat ada jodoh atau tidak. Sampai di tempat ini tidak ada 20 hektar. Mengajukan permintaan 20 hektar. Kamu lihat, tidak bisa lakukan. Tapi di saat ini, Acin bawa bapak mertuanya datang menyumbangkan 1 hektar lebih. Lahan tanah 1 hektar lebih sehingga mencukupi 20 hektar. Master kali ini masih berkata, kalau papa mertua Acin tidak segera menjawab, tapi maybe, mungkin. Maka Master akan mengatakan, jangan paksa, tidak apa-apa, jangan paksa. Tapi ketulusan mereka membuat Master bersedia. Membuat rumah sakit Seci Tallinn hadir di hadapan. Adalah karena sepatah kata itu, karena sebersih niat itu. Sebenarnya, saya merasa bukan untuk mempersulit. Sebab segala sebab dan kondisi pendukung bisa berpadu. Pasti ada sebuah proses dan cobaan. Master juga ingin tahu, di Tallinn tempat ini, apakah ada orang yang seperti ini? Bersedia memikul tanggung jawab, bersedia mengembannya, bersedia mengatakan, kami bersedia. Kami bersedia mendampingi rumah sakit melangkah bersama. Tanpa sekelompok Sesiung Seci ini, mana mungkin bisa? Makanya harus kasih kamu sebuah persoalan yang sulit. Kamu berhasil lolos, tulus saja sudah cukup. Maka bisa membuat para Buddha menampakkan keseluruhan tubuh. Saya tidak tahu Anda semua dalam acara pemberkahan akhir tahun, ingat atau tidak, pada saat menyanyikan lagu berdoa, semua orang berlutut. Kamu harus memegang pelita hati. Kemudian Master akan menyalakan pelita, saat itu kamu harus angkat pelita setinggi alis. Semua orang jika ada kesempatan di Taiwan sini, acara pemberkahan akhir tahun kami adalah seperti ini. Jika kamu benar-benar sudah pernah melakukan hal ini, belakangan ini lagu berdoa kita menjadi pendek. Tidak sampai 10 menit. Kira-kira hanya 5-6 menit saja. Dulu berdoa adalah lagu yang utuh. Jadi, kamu berlutut di tempat itu, tangan harus angkat tinggi. Wah, setiap kali selalu seluruh tubuh berkeringat. Karena sangat lelah. Otot kamu tegang dan kamu berlutut. Dan bukan duduk. Kamu angkat tinggi sambil berlutut. Mulai seluruh badan gemetar. Setelah selesai, Master masih meminta kita berdoa. Tambah 40 detik berdoa. Selesai berdoa, masih ceramah. Jadi semuanya di total ada 10 menit. Sangat tidak mudah. Tapi saya percaya, Master bukan tidak tahu hal ini tidak mudah. Master mau kita tahan. Harus bisa bersabar melewati itu. Kamu sudah bersabar melewatinya, maka kamu sudah menyampaikan niat ketulusan yang berlimpah-limpah. Kamu boleh saja tidak perlu berlutut seperti ini, tapi kamu berlutut. Kamu boleh saja tidak perlu angkat tangan tinggi, tapi kamu angkat tinggi. Kamu boleh saja tidak perlu bertahan, tapi Master membawa kita berjuang melewati 10 menit ini. Niat ketulusan berlimpah-limpah. Seperti mempersulit. Saya memang mau mempersulit kamu. Kamu bersedia apa tidak? Saat semua orang bersedia, maka kekuatan itu menjadi besar. Kekuatan terbangkitkan, keulutan bangkit, kekuatan dari keulutan pun terbangkitkan. Kekuatan sudah datang. Saya merasa seperti ini. Niat ketulusan berlimpah-limpah. Suruh kamu di rumah sendiri berdoa. Saya tidak percaya kamu akan lakukan seperti ini. Tapi Master yang memimpin, ketulusan kita meningkat. Kekuatan itu menjadi besar. Selanjutnya, asrama dari mantan Direktur Dr. Seci, Dr. Tu Seung-yen. Apa yang dimaksud dengan ketulusan? Semua orang kalau ingat akan Direktur Rumah Sakit Dr. Tu Seung-yen, kali ini Master sampai di Tallinn berbicara tentang mantan Direktur Rumah Sakit Dr. Cheng Wen-pin yang meninggal di bulan November tahun lalu. Menyebutkan nama 3 orang. Di dalam badan misi kesehatan, 3 orang yang sangat penting, yaitu Direktur Rumah Sakit Dr. Tu, Direktur Rumah Sakit Dr. Tu Seung-yen, Direktur Rumah Sakit Dr. Cheng Wen-pin, mantan Direktur Rumah Sakit Dr. Yang Sepiao. 3 orang ini, Direktur Rumah Sakit Dr. Yang Sepiao, kisah 3 orang ini dulu sudah pernah saya ceritakan.
Tapi kenapa khusus disebutkan? Hari ini Master berceramah telah menyebutkan nama 3 orang ini. Kemudian ada menyebutkan, suatu hari Master ke rumah sakit Secihualin. Baru-baru ini, kejadian baru-baru ini, ya, kira-kira beberapa bulan lalu. Master pergi ke rumah sakit Secihualin. Dia telah melihat, karena rumah sakit Secihualin akan dibangun ulang, mau diperluas. Jadi mereka membongkar beberapa asrama, mau diperluas. Kemudian kali itu, saya ingat telah mendengar Master sedikit mengomel. Sedikit berkata, kalian tidak menghormati. Kalian hendak membongkar gedung ini, tidak kasih tahu saya. Tidak memberitahu saya terlebih dahulu. Master berkata sedikit seperti ini, tidak senang. Saya berpikir, pembangunan seperti ini adalah proyek besar. Jadi mestinya memang harus beritahu dulu. Saya juga tidak berpikir terlalu banyak. Tapi kali ini sampai di Tallinn, Master telah menyebut Direktur Rumah Sakit Dr. Tu. Telah menyebut Direktur Rumah Sakit Dr. Cheng Wenping. Telah menyebut Direktur Rumah Sakit Dr. Yang Sepiao. Baru mengungkit tentang ini, saya baru mengerti. Mengapa Master bisa begitu tidak senang? Ternyata, Master mengatakan, karena yang dibongkar itu dulu adalah asrama Direktur Rumah Sakit Dr. Tu Senien. Master mengatakan dia ingin mempertahankannya. Nah, bagian ini saya ingin katakan kepada kalian. Bagian ini yang menyentuh itu di mana? Kalau kalian pernah nonton drama Ta'ai berjudul The Doctor, Yi Siqing, ini adalah menceritakan kisah dari Direktur Rumah Sakit Dr. Tu dan Direktur Rumah Sakit Dr. Cheng. Kamu bisa melihat di dalam satu bagian, saya ingat, sebab kesannya sangat mendalam. Bagian itu adalah saat Direktur Rumah Sakit Dr. Tu memutuskan akan ke Hualien menerima tanggung jawab sebagai Direktur Rumah Sakit ini. Dia dengan istrinya, Nyonya Tu, ketika datang dari Taipei, bagian itu masih saya ingat. Dia berkata, Master mengatakan kepada kita, asalkan datang hanya bawa pakaian saja itu sudah cukup. Beliau sudah menyiapkan tempat tinggal untuk kita. Mereka tidak terlalu percaya. Mana mungkin hanya bawa pakaian datang saja. Kita ini pindah rumah. Akhirnya sesampai di asrama itu, menemukan kalau semua sudah ada. Apa yang kamu butuhkan, semua sudah ada. Kebutuhan hidup semua sudah ada. Sudah bantu kamu siapkan. Bahkan ini adalah para sufu dan master yang langsung memilikannya. Ini adalah ketulusan. Saya berharap kamu datang. Saya berharap kamu bisa tinggal dengan baik. Bersama-sama terlibat di dalam hal ini. Saat kamu belum datang, saya sudah siapkan semua barang. Saat kamu mulai menempati, saya berharap kamu bisa tinggal dengan tenang. Bahkan saat kamu sudah tidak ada, saat kamu sudah tidak tinggal di tempat ini, saya masih akan bantu kamu mempertahankannya. Ini adalah ketulusan. Ini adalah niat tulus Master. Niat tulus Master terhadap Direktur Rumah Sakit Dr. Tu Senien. Saat saya kali ini, Master keluar menyebut tentang rasa pilu karena asrama itu dibongkar. Karena Master mengatakan, saya sangat ingin mempertahankan asrama mereka. Saya baru mengerti mengapa Master bisa begitu tidak senang. Karena kamu telah membongkar habis kenangannya. Ini adalah niat tulus Master. Bukan kalau orang sudah pergi, maka saya bongkar saja, ganti tempat. Bukan. Saya mau mempertahankan ketulusan ini. Kamu mungkin sudah tidak tempati, tapi kamu dalam hati saya selamanya memiliki sepetak tanah ini. Ini adalah ketulusan. Jadi, sering sekali katakan ketulusan ini sepertinya sangat sulit dimengerti. Tapi sebenarnya, dia dapat diperlihatkan dari cerita ini. Jadi saya berpikir, sebenarnya apa lagi yang masih bisa saya lakukan? Saya sedang berpikir, saya setiap kali batalkan sekali dengan Haryo Sesiong, saya akan berpikir lagi, apakah saya benar-benar mau batalkan? Apakah saya pasti tidak bisa sediakan waktu? Setiap kali saya pasti berpikir, apakah saya masih bisa sediakan waktu? Saya rasa ini adalah ketulusan saya. Jadi hari ini, walaupun baru tiba di Taipei, kami ini adalah kejar kereta, kejar waktu untuk tiba, dan baru selesai. Masih harus siapkan yang besok. Tapi saya merasa, waktu ini saya bisa. Saya pikir ini adalah sebuah ketulusan. Saya kemudian bertanya pada diri sendiri,
Apalagi yang bisa saya lakukan? Jadi saat kita sendiri bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih bisa lakukan dengan lebih baik? Apakah saya masih bisa lakukan lebih banyak lagi? Ini adalah niat tulus kita. Jadi niat tulus adalah tidak sulit asalkan kamu bersedia. Baiklah, karena masalah waktu, kita percepat ya. Jadi, adalah sebuah lagu ini. Kisah di balik lagu ini adalah semua ini. Dalam penderitaan kita memupuk kewelas asihan. Penderitaan siapa? Penderitaan korban bencana ataukah penderitaan dalam hati saya? Dalam perubahan kita menguji kebijaksanaan. Kata-kata ini, ingatan saya, kesan saya sangat mendalam. Mengapa? Karena perubahan adalah sebuah ujian. Tapi menurut kamu, apakah ujian pasti bisa lulus? Belum tentu. Terkadang ketika perubahan datang, kamu akan diuji sampai jatuh. Jadi perubahan sedang menguji kebijaksanaan. Kata-kata ini ada dua arti. Kesatu, perubahan datang, sedang menguji kamu. Apakah kamu sudah lolos? Jika kamu tidak lolos, apa yang sudah kamu pelajari? Di ujian berikutnya, apakah kamu bisa lulus? Ini adalah poin penting. Setelah lolos, pengalaman kamu harus dibagikan kepada orang lain. Karena kamu sudah lolos. Tidak lulus ujian, maka harus cepat cari jawaban. Kata-kata ini memberi saya arti seperti ini. Dalam perubahan kita menguji kebijaksanaan. Bukan berarti kamu ada kebijaksanaan. Tapi karena perubahan ini telah datang. Karena kamu tidak lulus ujian, jadi jika belum menjalani satu persoalan, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Kamu mungkin bisa belajar. Kamu mungkin bisa lolos. Tergantung bagaimana kondisi batin kamu. Dalam kesulitan kita membangkitkan keuletan. Dalam kejelimetan kita belajar kesabaran. Wah, ini semua sudah terlalu itu. Dalam kesempurnaan, kita mencari kemajuan. Semua inilah. Di belakang setiap kalimat ada terkandung sebuah cerita. Di belakang setiap kalimat. Dalam kesempurnaan kita mencari kemajuan. Ini artinya apa? Nanti kita akan melihatnya. Dalam kesempurnaan kita mencari kemajuan. Jadi master memberi kita sasaran yang sama. Harus membangkitkan hati manusia, membangkitkan sifat kebudayaan. Bersama-sama menciptakan sejarah. Cảm ơn sư兄sư姐. Selanjutnya silakan Yusni sư姐. Cảm ơn sư姐. Saat ini Master ingin sư姐sharing. Master berkata, dulu terhadap direktur utama Chen ini, merasa kalau dia sangat hebat. Akhirnya dia teringat lagi. Dia lalu berkata pada Master, Master, sebelum saya datang, telah menggabungkan 90-an lembaga amal. Hanya dengan kalian Suci saja yang belum. Katanya Master, kali ini bukan membangunkan rumah rehabilitasi, tetapi rumah permanen. Sejujurnya, jangan sampai jika dalam 3 bulan tidak terwujud, lalu hanya akan mundur dengan hormat. Warga korban adalah tidak berdosa. Master berkata, Suci berkata, kita semua sangat sedih, yaitu hanya punya satu perasaan. Tidaklah mudah. Hendak berbuat kebajikan juga tidak semudah itu. Master ada sedikit tertekan, yaitu suasana hati sangat tertekan. Namun Suci berkata, satu kalimat, siapapun ketika menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, apa yang harus kamu lakukan? Menggunakan Dharma untuk mengatasinya. Master juga sama, prinsip yang sama. Master bukannya tidak pernah menghadapi kesulitan, tapi juga menggunakan Dharma untuk mengatasinya. Bagaimana dengan kita? Kita lebih butuh lagi. Ketika menghadapi kesulitan juga harus menggunakan Dharma untuk mengatasinya. Maka, Master tiba-tiba berkata, dia sudah menemukan jawabannya, yaitu keseluruhannya ada 8 kalimat. Sepanjang perjalanan terus menambah, terus-menerus merasakan, terus memahami. Perlahan-lahan satu kalimat demi satu kalimat bertambah. Kemudian, dia ingin mengatakan, malam itu setelah mendengar 8 kalimat, segera menelepon ke Biso Shen Lao Shi, memintanya agar segera membuatkan sebuah lagu. Pada malam itu, dia mungkin berpikir, orang ini ada gila ya,
sebab sudah sangat larut malam. Perlunya kapan? Besok. Bahkan meminta dia datang bernyanyi untuk Master. Hasilnya bagaimana? Tetap berhasil melakukannya. Hari itu di aula King's Station yang hadir saat itu ada warga perkampungan Malaysia. Ketika lagu dinyanyikan, semua orang menangis. Kenapa? Karena ini bukan hanya sebuah lagu, tapi ini adalah satu proses, adalah satu bagian sejarah. Sejarah dari yang telah dilewati bersama. Sehingga semua orang akan tersentuh. Itu bukan karena lagunya indah, namun telah menyanyikan tali kasih kita. Jadi, inilah lagu tersebut. Berharap setiap orang di masa mendatang, di kemudian hari, ketika mendengar jalan pikiran penuh welas asih, cerita Sinlu, mendengar lagu ini, kamu akan merasakan kisah yang berbeda. Selanjutnya, saya berpikir bahwa bagian ini, sebelumnya saya sudah pernah sharing, rumah terbakar dari 3 kelompok alam. Di dalam Sutra Telakai, sekarang kita mulai kembali nonton siaran ulang, yaitu tentang bab 3 perumpamaan tentang rumah terbakar. Kamu akan merasa bahwa jika satu tempat mulai terbakar, ini meminta semua orang keluar seharusnya sangat mudah. Benar tidak? Sebetulnya tidak mudah. Kenapa? Karena ketika bencana banjir dahsyat 8 Agustus 2009, kamu lihat bencana banjir dahsyat 8 Agustus 2009. Begitu parah. Desa Jalin, kalau desanya hancur. Lebih dari 470 lebih korban terkubur hidup-hidup. Namun, apakah mereka bersedia keluar dari sana? Orang yang hidup masih tetap ingin pulang untuk terus tinggal di sana. Sehingga Master mengatakan, tidak boleh. Kita akan membantu untuk membangunkan rumah yang baru, tempat yang aman. 8 Agustus terjadi bencana. 10 Agustus sudah mulai memberikan penghiburan. Selesai bencana, membagikan bahan bantuan. 20 Agustus mulai berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten, bersiap-siap untuk membangun perkampungan cinta kasih Ceti. 1 September, tidak sampai 1 bulan, rancangan 6 penentraman, menenteramkan jasmani, menenteramkan batin, menenteramkan kediaman, menenteramkan bersekolah, menenteramkan kehidupan, memberikan kesempatan untuk beristirahat bagi gunung dan hutan. 4 September, pemerintah mengumumkan rencana pertama untuk memindahkan warga dan membangun pemukiman baru pasca bencana. Pemerintah mengalokasikan lahan tanah dan Ceti membangunkan perkampungan cinta kasih Ceti San in Kaohsiung, rumah tempat tinggal yang permanen. Master berkata, ini tidak mudah. Pemerintah semua bersedia, akan tetapi banyak sekali opini publik yang membuat warga aborigin yang sangat polos menjadi terombang-ambing pikiran. Mereka tidak tahu harus mendengar siapa. Ceti sebetulnya membantu saya atau mencerakai saya. Mereka tidak tahu. Tapi Master berkata, kita tidak boleh menyerah. Kita harus membantu mereka. Membantu mereka untuk membuat perencanaan. Membantu mereka, menuntun mereka untuk keluar. Tidak boleh berkata bahwa mereka berharap tinggal di rumah yang terbakar. Kamu terus membiarkan mereka tinggal. Tidak. Kamu harus membawa mereka keluar. Sehingga apa yang harus dilakukan? Bagaimana membangun? Apa yang ideal? Ideal adalah kokoh, tahan gempa, aman. Inilah cita-citanya. Namun jika ingin membuatnya menjadi nyata, harus ada kemajuan. Tidak bisa. Yang begitu ideal dan tempat yang begitu bagus, pembangunannya perlu 3 tahun. Tidak bisa. Harus segera selesaikan pembangunannya. Sehingga Master berkata, kita berharap orang-orang yang turun dari gunung ini, orang yang melarikan keluar dari rumah terbakar ini, bisa hidup dengan tenang dan bekerja dengan bahagia. Memiliki budaya, bermutu, dan juga bisa menjadi contoh bagi dunia internasional, serta menjadi model untuk abad ini. Inilah kereta lembu putih yang besar. Master ingin meminta kalian
mengajak orang-orang ini keluar dari gunung, melangkah keluar, bukan memberi kalian di rumah prefabrikasi yang sederhana atau memberi kalian rumah yang beratap dengan 4 sisi dinding saja. Bukan, tapi ingin memberi kalian yang terbaik. Saya bukan memberi kalian kereta kuda, bukan memberi kalian kereta lembu, bukan kereta kambing, kereta rusa, bukan. Saya memberi kalian kereta lembu putih yang besar, memberi kalian yang terbaik, memiliki budaya humanis, bermutu, juga menjadi contoh bagi dunia internasional dan menjadi model untuk abad ini. Master berkata, inilah cita-cita kita. Masih harus melangkah lebih jauh lagi. Bukan hanya rumah permanen, tapi melangkah lebih jauh lagi. Sebuah perkampungan yang menjadi model berskala internasional adalah menjadi contoh bagi dunia di abad ini. Sebuah perkampungan model berskala internasional hanyalah ruang melampaui negara ini, yaitu dimensi ruang. Menjadi model untuk abad ini ada dimensi waktu. Ruang dan waktu, semua harus yang terbaik. Serta harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Master berhasil melakukan semuanya. Itulah kereta lembu putih yang besar. Kereta lembu putih yang besar, saya ingin, sama seperti Sang Buddha, ingin memberi yang terbaik buat kalian. Sama seperti Sang Buddha, saya meminta pada semuanya, memanggil semua orang untuk keluar. Bukan hanya ada kereta kambing, kereta rusa, dan kereta lembu. Tapi kereta lembu putih yang besar. Saya ingin memberi kalian yang terbaik, agar kalian tahu, agar kalian bersedia untuk tinggal. Jadi, berharap dari sharingnya hari ini, bisa bersama kalian semua untuk mengenang kembali bencana banjir dahsyat 8 Agustus 2009. Untuk memahami proses dari jalan pikiran penuh welas asih, Zhutai Xinlu, kisah di baliknya, agar kita bisa merasakan apa yang disebut dengan ketulusan. Niat ketulusan berlimpah-limpah. Beberapa kisah itu sharing dengan kalian apa artinya ketulusan. Kita juga bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kamu memiliki niat tulus? Di mana ketulusan hati kamu? Apa kamu bisa melakukan lebih banyak lagi? Dalam masa COVID ini, kondisi pandemi ini, apa yang saya masih bisa lakukan lagi? Saya bisa melakukan lebih banyak apa lagi? Berdoa. Semoga dunia ini bisa lebih baik lagi. Kamu melakukan sedikit lebih banyak lagi. Sedikit lebih banyak memberi. Seperti ketika berdoa, berlutut sampai tangan gemetaran. Namun kamu terus berlutut. Saat niat ketulusan berlimpah-limpah, kekuatan itu akan keluar. Saya percaya demikian. Maka Master membawa kita menapaki di satu jalan yang sangat tidak mudah. Namun karena Master yang membawa, kita bisa duduk dengan mantap. Di rumah, coba kamu berlutut. Kamu berlutut tidak akan sampai 10 menit. Tapi karena semua orang ikut berlutut, karena Master membawa kita berlutut bersama, sehingga kita berlutut bersama, kekuatannya keluar. Niat ketulusan berlimpah-limpah. Ini adalah pandangan saya sendiri. Sangat kangen kepada semuanya, juga sangat berharap kita setiap orang bisa menemukan niat ketulusan itu dan mengembangkan keluar. Saat niat ketulusan berlimpah-limpah, para Buddha akan menampakkan keseluruhan tubuh. Jika lain kali mendengar tentang bencana banjir dahsyat 8 Agustus 2009, jalan pikiran penuh welas asih. Zhutai Xinlu, kita bisa melihat ketulusan dari Master itu. Baik, kangen semuanya, kangen. Ya, baik ya. Kangen Yusni Sece sebagai penutup ya. Ya, begitu ya, Sesung Sece ya. Zhutai Xinlu atau disebut Cepei Xinlu atau kita sebut sebagai jalan pikiran penuh welas asih ya. Di dalam 10 butir ini setiap butir kata-kata ini adalah mengandung proses. Ya. Jadi proses ini yang dialami Master pada saat bencana dahsyat.
Suica ya. Jadi diakibatkan oleh topan Morakot ya. Pada waktu itu di tahun 2009 ya, pada tanggal 8 bulan 8. Jadi kita lihat ya, memang 10 butir perkataan ini bukan semata-mata begitu saja ya ditulis ya, tapi karena prosesnya ini membuat master tuh di dalam penderitaan kita bisa memupuk kewelasasian. Suci tadi dengarkan banyak tertekan, ada perasaan banyak permintaan, ada perasaan menghadapi perubahan ini. Nah, kata master, kita menguji kebijaksanaan kita ya. Nah, di sini ya kita lihat ya sesuai C ya. Di dalam 10 butir ini membuat master tuh bisa mengambil satu keputusan yang tepat. Beliau bagaimana mengelola. Kita bisa lihat di sini master begitu cepet ya. Master begitu penuh welas asih, begitu penuh perhatian ya, dan kita lihat prosesnya itu bukan tidak ada tantangan, tapi tantangannya luar biasa loh suci. Kalau bukan karena kebijaksanaan, bukan karena kewelasasian master, ya pada saat itu master bilang ya kalau begitu ya sudah. Tapi kenapa ini ada satu hal yang menarik ini adalah kita harus menghadapi berbagai kesulitan, kita harus atasi setiap rintangan ini, kita harus bersabar. Di sesuai suci. Di sini kata bersabar ini kita bisa lihat ya, master menghadapi begitu banyak organisasi sosial juga ya yang berkompeten ya, mereka juga punya pengaruh ya, contohnya di Kwantu itu ya. Nah, kita lihat itu bagaimana master diingatkan ya, diperingatkan dan juga didesak untuk punya pandangan yang sama. Nah, sesungguhnya kita lihat ya. Kenapa? Perbedaan apa pada saat ini? Padahal biasanya di Ciu Yao I ya, master pada saat itu bukan istilahnya mengajak mereka pindah ya. Tapi kenapa? Kenapa di Pak Suica ini ya, master ingin mereka pindah dari lokasi ini? Nah, ini di sini saya lihat ini adalah bagian dari Nancy Sece ya. Mungkin Nancy Sece mau memberi sedikit gambaran di tempat Nancy Sece ada. Apa bedanya ya? Kenapa tidak sama pada saat CWI dilakukan ya, juga adalah gempa. Kalau di sini Pak Suica ini adalah topan Morakot ya. Tapi kenapa solusinya berbeda? Mungkin Nancy Sece mau memberi sedikit gambarannya di sini. Kangen Suryanto atas kesempatannya. Nah, sewaktu saya translate ini sambil membayangkan gitu, karena saya juga besar di wilayah pegunungan yang namanya longsor. Saya pernah mengalaminya, sekian jam di jalan, benar-benar melihat jalan itu terputus. Jadi waktu sambil translate itu saya juga mikir, wah ini otomatis akan berbeda. Karena kalau namanya gempa, kalau tidak seperti di Palu mungkin Suryanto lihat sendiri bahwa itu terjadi likuifaksi dan sebagainya. Tetapi ini yang terjadi di Taiwan itu bangunan yang rubuh. Artinya tanah itu masih ada. Yang perlu dilakukan adalah rebuild, membangun kembali. Tetapi kalau yang banjir itu sudah hujan lebat, mereka juga yang paling utama itu jalur transportasi itu tidak memungkinkan untuk bisa mencapai lokasi tersebut. Semisalnya mereka terisolasi di sana, apa yang akan terjadi? Nah, untuk itu saya merasa sangat brilian sekali Master memikirkan masa depannya mereka. Sangat brilian sekali gitu. Bagaimana ke depannya mereka harus menjalankan kehidupan ini. Dan yang dipikirkan itu bukan hanya satu generasi, tetapi banyak generasi dari tua sampai yang muda, bahkan sampai anak kecil. Karena Master sudah memikirkan tidak hanya butuh rumah, butuh sekolah, butuh tempat ibadah,
akan membangun suatu kota kecil lah istilahnya. Suatu kota kecil, di mana sangat bersyukur sekali bahwa sudah ada lahan yang tersedia. Nah, itulah mungkin perbedaannya. Kalau gempa mungkin mereka akan membangun kembali, tetapi banjir, longsor itu akan terjadi. Dan ada satu kalimat di situ, Master mengatakan bahwa biarkan gunung beristirahat. Karena seperti kita tahu bencana di Indonesia sendiri juga akibat ulah manusia semuanya. Gunung butuh waktu juga, karena mungkin mereka juga merasa lelah ya. Ya kira-kira seperti itulah semua yang bisa saya share pada kesempatan ini. Kanan. Ya baik Nancy, ya. Betul ya. Jadi ini kita lihat seperti ada yang usulkan untuk tenda sementara atau rumah prefabrikasi ya. Sebenarnya rumah prefabrikasi ini adalah rumah yang kayak bisa knockdown punya ya, bisa di ini adalah seperti pembuatan bangunan konstruksi yang dilakukan oleh pabrik untuk langsung dipasang dan menggabungkannya bagian-bagian intinya. Jadi mereka bisa knockdown ya. Jadi bisa dibawa ke tempat langsung dipasang ya. Yang seperti kita lihat sekarang memang sudah banyak ya tempat yang mereka lakukan untuk sementara ya. Yang contohnya seperti di China kali ini ada COVID ya, mereka lakukan juga seperti itu ya. Bisa bawa ke sana langsung dipasang. Tapi kenapa tujuan Master tidak mau? Ini ada satu cerita di tempat Nancy juga ada diterangkan bahwa sebelum banjir 8 Agustus ini biasanya ya di atas gunung itu kan dari Seci juga ada. Jadi pada sebelum peristiwa ini terjadi pernah ada satu angin topan juga. Jadi biasanya mereka akan telepon ke sana menanyakan kondisi mereka atau mempersiapkan barang-barang makanan atau apa. Kalau andai kata jalannya putus, mereka masih bisa bertahan di atas gunung gitu. Jadi ini juga salah satu perhatian sangat sangat baik dari relawan Seci ya. Nah kita lihat ya di sini juga kita bisa belajar ya bahwa kalau kondisi ini Master sudah pertimbangannya dengan sangat matang. Kenapa Master mau mendirikan rumah permanen? Nah, tapi sebelumnya Master sudah menghubungi ya Bupati Kaohsiung di sana waktu itu adalah Yang Qiusing ya, Jadi mereka sudah ada komunikasi ya bahwa kalau memang pemerintah mau sediakan lahan, Seci akan melakukan membangun rumah permanen untuk penduduk terutama di desa Xiaoling ya. Di desa Xiaoling ini di sana yang paling parah. Jadi sesungguhnya ini waktu kejadian pertama ini yang paling sebenarnya seluruh Taiwan itu kejadiannya bukan hanya ini aja ya di Ciali juga, di Tainan juga, di Kaohsiung juga ya, di Pingtung juga, Taitung ya, itu semuanya sudah terjadi bencana itu ya, dan dari akibat topan Morakot itu akhirnya terjadi banjir besar ya. Nah di desa Xiaoling yang paling parah ya. Di sini makanya Master sangat bertekad untuk membangun rumah permanen walaupun banyak yang datang untuk menyatakan bahwa ini perlu dana banyak loh. Nah, ini luar biasa ya, kita lihat begitu tekad yang tidak tergoyahkan dari Master ya, bahwa inilah saya mau membuat satu tempat yang betul-betul bisa mendegenerasi ya, bukan hanya sesaat saja ya. Nah, tapi di sini juga Master ingin membangun tempat ada ibadahnya ya, aktivitasnya, ada sekolahan dan sebagainya ya. Jadi bukan hanya sekedar 4 sisi tembok terus ditambah 1 atap terus selesai ya. Ini mengingatkan saya sesungguhnya. Waktu di Palu juga kita lihat ya, itu bangunan yang kita Seci bangun ini ya, begitu Pak Presiden kita ke sana ya,
beliau juga ada menyatakan bahwa ini sangat qualified ya. Jadi bukan hanya ya mungkin ada organisasi kemanusiaan lain juga bangun ya, tapi dilihat dari apa yang dilakukan Ceci ya, terutama di daerah Tadulako ya, nah, itu betul-betul bisa jadikan role model gitu. Jadi dengan ukuran yang 10 kali 15 ya, dengan ukuran rumah 6 kali 6, itu memang kita juga lihat itu memang untuk ditempatin sih layak lah ya, layak untuk dihuni gitu. Jadi Sesungguhnya kita lihat di sini juga di Taiwan ini kejadian ini membuat satu katanya pendekatan yang berbeda, persepsi yang berbeda, sasarannya yang berbeda, yang tadi yang seperti saya sudah contohkan ya, mangkok itu kalau kita gunakan untuk pelestarian lingkungan ya tentu sasarannya harus kita jelas dulu nih. Kalau persepsinya ntar mangkok itu mau dijadikan berkualitas yang bagaimana itu akan bisa itu yang, tapi yang pertama sasarannya apa dulu. Nah ini contohnya seperti rumah ini yang mau dibangun adalah permanen. Tetapi karena yang saya baca ini pada saat mau bangun rumah permanen itu sebenarnya banyak organisasi ya, Sesung ini juga ada terangin. Sebenarnya banyak organisasi yang mereka kalau suruh bangun begitu besar mereka tidak sanggup. Jadi seperti Sesung tadi ada singgung ya, bahwa ini kalau andai kata kita juga bisa berpikiran begitu. Jangan bilang kita artinya enggak lah, saya juga enggak akan begitu. Sesung cukup mungkin cukup pertimbangan ya. Jadi bukan karena desakan mereka bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan, karena apa? Mereka mau bangun rumah prefabrikasi pun itu adalah makan waktu sekian lama. Sedangkan Ceci mau bangun rumah itu dengan waktu yang sama 3 bulan. Ceci, coba kita bayangkan rumah permanen 3 bulan, ya. Kalau bukan karena ada semangat keyakinan apa yang membuat master ini, mari kita lihat ya. Ini yang tadi saya cari. Mungkin dengan early search ya, tadi bagian early search kali ya. Early search mungkin bisa kasih gambaran sedikit early search. Di tempat early search ada. Ini ada faktor keyakinan nih, ya. Faktor keyakinan bagaimana mereka bisa melakukan hal ini, bagaimana Sanjen bisa sangat yakin bahwa ini akan terlaksana. Ya, di sini kita lihat kalau tidak ada keyakinan, bagaimana bisa kita lakukan hal ini? Tidak ada ketulusan, bagaimana akan kita lakukan hal ini? Nah, ini menarik ya. Edi Seci bisa kasih gambaran cara mereka bagaimana untuk metode pembagiannya. Ini di bagian Edi Seci ya. Edi Seci bisa. Ini Sesiong ini tokoh. Jadi yang Sesiong ya. Sehap itu dia bilang kalau orang lain itu biasanya menggunakan metode pembagian, tapi kalau master menggunakan metode perkalian. Jadi kalau pembagian itu artinya yang dibutuhkan berapa banyak, terus kita sanggupnya berapa banyak gitu. Kita sanggupnya misalnya kita punya uang 1 juta, kemudian 1 unit itu berapa, 50.000. Kemudian dibagi, kalau 1 juta bagi 50.000 itu kan dapatnya 20 unit. Kemudian mereka plus minusnya juga gitu, plus minus 5% atau 10% gitu. Jadi cara hitung si aliansi 88 itu seperti itu. Jadi dibagi, setiap organisasi itu ditanya satu-satu, kalian bisa ambil berapa, bisa adopsi berapa unit. Gitu. Seperti itu, tapi cara master berbeda. Jadi master bilang, ya master menggunakan cara perkalian. Cara perkalian itu yaitu membangkitkan, jadi bukan dari yang dana yang sudah ada bisa kontribusi berapa, tapi dari berapa yang mau master kontribusikan itu, baru kemudian master menggerakkan hati orang, membangkitkan cinta kasih orang melalui ketulusan setiap orang dikalikan dengan
kekuatan di dalam hati batin mereka dan sifat Buddha di dalam diri mereka. Jadi itu dikalikan. Jadi bukan metode pembagian. Kira-kira seperti itu, Sesyong, maksudnya. Betul ya, Suci ya. Jadi Sesyong Suci ini tujuan master ini sebenarnya ingin membangkitkan cinta kasih dalam hati setiap orang. Bukannya hendak segera dirampungkan, misalnya 100 unit rumah, itu berbeda sama sekali. Bukan tujuan dari itu, tapi master ingin membangkitkan cinta kasih dalam diri setiap orang ya. Jadi meminjam bencana ini sebenarnya untuk membangkitkan cinta kasih dalam diri setiap orang. Ya, untuk melampauinya, mewujudkannya. Ya, sebuah hal yang tidak mungkin diwujudkan, ya. Tapi karena bukan menggunakan metode pembagian, tapi dengan perkalian. Ya, artinya di sini kekuatan dalam diri mereka, ya, dikalikan dengan cinta kasih, ya, ditambah sifat Buddhanya di dalam diri masing-masing. Ya, jadi sebenarnya Master mengajak kita untuk membangkitkan ya cinta kasih itu. Jadi meminjam bencana itu untuk menggerakkan. Luar biasa ya Sesyong Suci. Kalau kita gak dengar sharing Sahu Sesyong mungkin kita tidak akan kepikiran. Ya tentu di dalam benak kita ya seperti Sahu Sesyong bilang bukan tidak mungkin loh kita menyatakan hal itu bahwa ya asal tujuannya adalah supaya mereka bisa tempatin sementara ya. Tapi kemudian bagaimana? Tapi bukan, Master bukan mau begitu. Master maunya tuh adalah supaya mereka punya tempat tinggal permanen ya, yang kita lihat ya. Ini contohnya ya. Ya, ini contohnya juga satu role model ya. Sesyong Suci boleh lihat ya. Ini Master karena di sana banyak yang berkeyakinan bukan agama Buddha ya. Tapi itu tidak menjadi ukuran buat Master bahwa harus mana, tapi tetap supaya setiap orang juga bisa beribadah menurut keyakinan masing-masing. Kalau nggak salah ini ada satu foto ya, tapi di sini nggak muncul. Master di dalam gereja ya, ada salibnya kalau nggak salah, tapi di sini saya nggak dapat gambarnya. Cuman ini pada saat peresmian. Jadi kita lihat ya Sesyong Suci ya, ini yang dibangun oleh Suci ya. Nah, kita lihat ini 2 lantai loh Sesyong Suci. Ada lotengnya. Jadi kita bisa lihat ya, itu kesungguhan hati Master itu mau menunjukkan ini sebagai role model ya. Bahwa ini bukan hanya untuk sekarang saja, tapi di samping ini ya yang bisa kokoh ya, mempunyai kekayaan budaya, bermutu ya, bisa menjadi contoh bagi dunia internasional. Ya, menjadi model untuk abad ini. Luar biasa ya Sesyong Suci ya. Kita lihat ya. Ini dan juga ini bisa Master buktikan loh. 88 hari selesai siap dihuni. Ya. Luar biasa ya Sesyong Suci. Nah, ini akan mengingatkan saya, Sesyong Suci yang belum berkesempatan ke Palu, ini pemandangannya tidak jauh dari seperti yang ada di Palu Sesyong Suci. Dikelilingi oleh gunung-gunung, ya perbukitan. Jadi di Palu kita juga ada contoh rumah yang seperti ini, ya dikelilingi oleh gunung, ya jadi suasana ini kalau pagi sangat sejuk sekali, langitnya biru, jadi kita bisa lihat kondisi ini seperti ini gitu. Jadi ada yang kesempatan, tapi di sini yang kita mau kesungguhan hati dari setiap relawan itu luar biasa Sesyong Suci. Kita lihat itu 88 hari menyelesaikan rumah permanen, ya. Kemudian ada, nah kalau nggak salah ya. Ini adalah kepala suku aborigin yang ada di sana, Sesyong Suci. Mereka tinggal di gunung. Tapi begitu pada saat Master berkunjung ke sini, luar biasa ya. Dia sangat-sangat welcome sekali dan sangat berterima kasih. Seperti ingin memeluk Master ya. Master juga sangat welcome ya. Lihat tangan Master juga ikut seperti mau merangkul ya. Nah ini juga memang semua orang bisa merasakan kebahagiaan itu ya Sesyong Suci ya.
Nah, tapi pada saat sebelum hal ini terjadi, Sesung Suci, itu suku aborigin ya mendapat suara-suara dari luar ya meragukan bahwa mereka betul-betul mau ditolong Ceci atau mau dicelakakan oleh Ceci. Nah, ini satu hal yang sangat ini sekali ya, berkecamuk ya, mereka jadi bimbang ya. Nah, tapi oleh karena ini dilakukan oleh seorang master yang punya kebijaksanaan tinggi, welas asih tanpa batas ya saya rasa ya, baru bisa diwujudkan. Bagaimana tekanan itu kita bisa lihat dari lagu ini, 10 butir ini. Satu yang menarik adalah suku aborigin ini kalau mereka bisa pindah dari Xiaoling Chun ini ke tempat yang aman, ya membiarkan gunung ini beristirahat. Saya nggak kepikir bagaimana master bisa membuat hal ini bagi untuk penduduk juga bagus ya, dan juga untuk sebuah gunung untuk istirahat. Itu luar biasa ya, pemikiran master bisa begitu jauh. Nah, tapi master wujudkan ya, walaupun banyak tekanan yang datang, tapi master bisa memperlihatkan kesanggupan, dan master yakin ini bisa terwujud. Dari mana Sesung Suci? Mungkin di bagian siapa yang bisa menjawab nih? Kan kita bilang ketulusan ya tadi ya. Nah, Sesung Suci ini kita lihat pada waktu itu ya, Xiaoling Chun ini ya yang tertanam, yang tertimbun itu ada 474 orang yang tertimbun ya. Tapi yang meninggal dikatakan ada 681 orang. Nah, kita lihat di sini master juga ada jelasin ya bahwa di dalam rumah itu sudah disediakan ya semua perlengkapan, sampai perlengkapan dapur, minyak, alat-alat makan segala ya. Itu sampai 88 item. Nah, kita lihat. Nah, di sini ya penduduk di sana ya merasa sangat happy waktu terima ini ya, ada ember, ada ya peralatan sanitizer ya. Ya ini juga sama ya. Jadi tinggal masuk aja, jadi mereka bisa menggunakan untuk barang-barang ini. Dan kita lihat ini yang dibagi berapa banyak Sesung Suci, 700 cipai tuohu ya, 700-an keluarga ya. Kita lihat ini kalau bukan oleh karena kesungguhan hati, tapi yang pernah saya lihat videonya sih memang ini juga diperbantukan oleh penduduk setempat. Mereka walaupun siang kerja atau pagi kerja, tapi begitu pulang mereka sudah ikut membantu. Jadi proses ini kata master, oleh karena setiap orang punya hati yang sama, punya niat yang sama ya, melakukan hal yang sama, itu adalah he husi. Nah, kita lihat ya, he husi ini yang master ingin gambarkan kepada kita semua ya. Jadi ini juga satu hal yang sangat menarik untuk kita pelajari, bahwa kekuatan daripada Ceci di mana Sesung Suci. Ya. Kekuatan Ceci ini adalah cinta kasih yang besar ini yang dihimpun oleh setiap orang. Ya, ini adalah husi juga ya. Kita bersatu hati, harmonis, saling gotong royong, dan ini ya saling mencintai. Inilah kekuatan daripada Ceci, dan itu bisa dicapai ya. Jadi memang luar biasa. Kita lihat kadang-kadang kalau hanya dilakukan oleh contohnya seperti organisasi di bidang amal ini, mereka sendiri-sendiri, tapi kekuatan mereka juga ada batas ya. Seperti orang bertanya, memang Ceci banyak duit, tapi ini master bilang hal yang pertama adalah wasing wa use jen yuan. Kenapa master begitu yakin bahwa saya bekerja tanpa pamrih
Ya, saya yakin setiap orang memiliki hati Buddha ya. Terus ada satu hal lagi yang Master sampaikan lagi, bahwa orang bilang Ceci banyak duit ya, tapi Master bilang uang Ceci ada di setiap kantong orang. Luar biasa Session Ceci. Ini siapa yang bisa membayangkan bahwa hal ini bisa begitu Master dengan ketulusan bisa mengatakan hal itu ya. Tapi memang betul uang Ceci ada di setiap hati, di setiap kantong orang. Tapi bagaimana Master menggerakkan, mengajak semua orang untuk berkontribusi, bersumbangsi. Inilah yang Master mau, menggerakkan hati orang ya yang mempunyai sifat kebudayaan. Nah, ini Session Ceci. Kita belajar satu lagi ya, bahwa sebenarnya setiap orang mempunyai hakiki kebudayaan. Tapi kalau tanpa dibangkitkan ya, bagaimana kita bisa sampai punya pemikiran itu. Memang luar biasa ya. Mungkin Session Ceci ada yang mau berbagi juga, silakan. Ini apa ya? Ini tadi di bagian lain juga ada satu hal ya. Kenapa Sahau Session bisa kaitkan kejadian tempat tinggal ini dikaitkan dengan Triloka ini. Ini luar biasa, saya juga agak kepikiran bisa disinggung ke bagian sana ya. Tapi ini bagus sekali ya. Mungkin Haryo Session mau sharing sedikit juga, silakan Haryo Session. Anda Suryanto Session. Ya, Haryo Session. Iya, saya pun baru connect ya bahwa Sancie Focaya, jadi rumah terbakar itu, perumpamaan rumah terbakar itu bisa diambil contoh yang Sanlin Taichun ini ya. Jadi ya mereka juga sama dengan anak-anak yang di dalam rumah terbakar kan. Jadi sudah nyaman di gunung ya, sudah nyaman tinggal di gunung, mungkin sudah terbiasa. Nah, bagaimana kalau mereka harus tinggal di dataran rendah gitu ya? Ya mungkin juga ada sebagian kan hidup mengandalkan hutan ya. Nah, makanya kenapa Master bilang biar hutan istirahatlah. Jadi mungkin hutan juga dia jangan rambah hutan gitu ya. Nah, tapi itu memang tidak gampang ya, memang tidak gampang ya. Jadi kita aja kalau sudah terbiasa tinggal di satu tempat, kalau mau pindah lagi kan juga kayaknya nggak nyaman gitu ya. Nah, tapi setelah sekarang ini sih kelihatannya mereka sudah oke banget gitu ya, sudah oke banget. Nah, kalau saya lihat bagaimana kita bisa ajak mereka keluar mau tinggal di dataran rendah. Nah, itu juga adalah satu kebijaksanaan Master. Jadi dibangunlah satu kompleks perumahan yang betul-betul berbudaya. Jadi tidak hanya kasih tadi dikatakan 4 dinding tutup atap saja gitu. Tapi di dalam kompleks itu juga ada gereja ya. Karena rata-rata aborigin itu ya, Yenchuming itu kan rata-rata beragama Kristen gitu ya. Jadi dibangunkan juga gereja, terus ada tempat kegiatan ya, sama seperti yang Palu kan kita juga lihat ada aula untuk berkegiatan. Nah, sehingga mereka dalam komunitas itu bisa seperti tinggal di gunung sebetulnya sih. Cuman jadi tempatnya mungkin rumahnya sekarang berderet-deret gitu ya, nempel-nempel. Kalau di gunung mungkin jauh-jauh rumahnya gitu. Nah, itu yang mereka harus menyesuaikan. Jadi menawarkan satu kereta lembu yang putih yang besar itu ya juga memang tidak gampang dan perlu satu kebijaksanaan ya, satu trik ya supaya orang mau menerimanya gitu. Dan Master Ceci ya sudah melakukan itu. Ini juga untuk menjawab suara sumbang ya, suara sumbang dari organisasi lain lah ya yang meremehkan bahwa ini tidak mungkin dalam 100 hari pekerjaan besar ini bisa diselesaikan. Ya, saya kira kemarin Januari Session kayaknya ada share satu video ya. Siapa yang share link video ya? Yang Lao Sui itu cerita ya bahwa
pada saat itu ya semua relawan ada yang bisnisnya konstruksi, ada yang bisnisnya transportasi dan sebagainya, ya semua menghentikan pekerjaan dia ya, sebagian pekerjaan dia untuk mengalokasikan sumber dayanya ke proyek ini gitu. Nah, baru bisa terselesaikan bahkan kurang dari 100 hari. Nah, itu juga satu ketulusan saya lihat. Ya, jadi relawan suci itu dia juga dia mengecilkan bisnisnya pada saat itu, tapi mengalihkan resources-nya, karyawannya, alat-alatnya untuk ke proyek ini demi untuk mewujudkan janji master ya, janji suci ya kepada para penghuni aborigin itu dalam 100 hari bisa serah terima rumahnya. Nah, ini juga kita sudah belajar mengenai ketulusan gitu. Kanan Susiom. Ya, begitu ya Suci ya. Jadi ini memang master prediksi master ya, bukan seperti apa yang kita pikirkan ya. Jadi memang master menggunakan kemampuan daripada pengalaman-pengalaman yang telah dilalui ya, seperti Chiu Yao Yi kan juga udah pernah lewat ya. Itu master langsung terjun ke lapangan. Jadi setiap hal yang master lalui itu menjadi satu pembelajaran ya. Jadi ini dikatakan bahwa Secai Singlu ini adalah proses ya, proses untuk ini. Ini juga ada satu. Kenapa Secai Singlu ini bisa dijadikan lagu? Nah, ini Sesung Seci ini sebenarnya ada sharing dari Seci apa? Chiu Ye ya, Chiu Ye Seci ada sharing ya. Ini juga pada waktu itu ya, master ada kebetulan di Taipei ya. Jadi master terpikir wah Xiang Tong le, kata master. Dia sudah merasa, dia terpikir pada saat itu ya, bahwa dia mulai merasa sangat lega sangat itu. Karena jadi pada saat itu dari Taoyin sampai perjalanan itu master merasa nah zai kunan zhong chang yan sepei. Jadi dari perjalanan setiap master lewatin ada sepotong kalimat yang master kumpulkan daripada apa yang telah master lalui. Sebenarnya ada 8 kalimat yang master rangkum ya. Nah, begitu master rangkum ini timbul Seci Chiu Ye ya, langsung telepon ke Li Shouqian. Li Shouqian mungkin Sesung Seci masih ingat ya, yang pernah datang ke Indonesia kalau nggak salah ya. Li Shouqian, kalau nggak salah pernah datang ke Indonesia, ada cipta satu lagu apa ya? Nggak tahu lagu apa ya? Apa lagu Bengawan Solo atau apa ya? Saya kurang ingat. Tapi sepertinya beliau pernah datang ke Indonesia. Nah, waktu itu malam-malam diteleponin ya, minta dia ke studio untuk menciptakan lagu ini menurut kata-kata master. Jadi pada saat itu Li Shouqian bilang, wah ini nggak benar nih, kok malam-malam begini masih itu. Jadi permintaannya adalah besok mau dipakai lo gitu loh. Wah, tapi Cik Pona akhirnya betul ya. Ya, kita lihat di sinilah Cik Po ya. Lagu ini bisa dimunculkan ya, dinyanyikan di Namisia siangnya ya, di desa Namimia ya. Begitu lagu ini dinyanyikan keluar, wah setiap orang merasa henkantong ya. Ya sangat tergugah dan sampai menangis ya. Kita lihat kalau setiap orang mau melakukan hal yang benar dengan ketulusan, nah itulah kekuatannya. Li Shouqian malam-malam bisa sambil mengikuti kata-kata itu dengan cara ekspresi dia. Ternyata lagu ini hari ini saya dengar masih enak-enak sekali ya. Bukan lagunya yang enak, tapi pemahaman di dalam di balik itu adalah proses daripada ini menjadi sejarah suci dan juga merupakan pembelajaran buat
generasi yang akan datang. Ya, Master yang telah lewatkan itu, ini kata-katanya banyak yang bisa membuat kita belajar ya Sesung Suci. Ini yang di dalam penderitaan kita bisa memupuk kewelasasian. Ya, dalam perubahan kita menguji kebijaksanaan. Ya, dalam kesulitan kita membangkitkan keuletan. Kata-kata ini ya seperti kalau diucapkan, kalau tidak dilalui mungkin akan terasa biasa-biasa aja. Tapi kalau bagi Master telah melakukannya dan telah mengalami ujian, kawian ya, Master bisa merasa ini berbeda. Nah, bagaimana kita merasakan hal itu? Master sebenarnya mengajak kita untuk terjun langsung. Baru kita bisa itu dicocokkan ini. Sebenarnya ini kata-kata ini sebenarnya dharma semua Sesung Suci. Pengalaman itu tidak bisa dibeli dengan uang, ya, tapi bisa dijabarkan di dalam kehidupan kita. Ini memang sungguh nyata dan bukan hanya dalam ucapan aja ya. Tapi di terakhir yang dua butir ini, bumi ini biarkan beristirahat untuk jangka waktu panjang. Ini sangat bijaksana untuk seorang Master ya, yang bisa juga memikirkan lingkungan ya. Yang kita lakukan sekarang juga karena lingkungan Sesung Suci. Ya, kita bisa merasakan bumi juga memerlukan istirahat ya. Makanya kenapa Master menginjak tanah atau bumi ya, bisa sangat ringan ya. Takut bumi terluka ya. Jadi luar biasa ya. Kita kepikiran nggak? Kadang-kadang kita masih teng lagi ya. Jadi ini juga sangat menginspirasi ya. Dan ke-10 dunia ini semoga bencana dapat diredakan. Bencana dapat diredakan juga oleh karena manusia ya. Ya, Posan Pohai juga oleh karena manusia. Jadi di sini kita lihat ya, ini memang kita harus diajak untuk introspeksi diri sehingga tidak sampai bumi sakit ya. Akhirnya efeknya juga ke manusia juga ya. Jadi ini sangat mendalam. Ya, jadi Sesung Suci. Mungkin ada yang mau berbagi sedikit. Ini juga waktu yang bergulir terus ya. Jadi kalau ada silakan Sesung Suci. Baik, Sesung Suci, kalau tidak ada, jadi kembali lagi kita diingatkan ya bahwa sebenarnya kita diingatkan oleh Sahau Sesiung bahwa di zaman ini kereta lembu putih ini juga menjadi menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita masih ada yang di rumah terbakar ya, sehingga kita sudah diajak keluar yang tadi contohnya seperti di gunung ya suku aborigin itu ya, mereka diajak untuk keluar sehingga mereka bisa cari di tempat yang lebih aman, karena ini akan terjadi juga di kemudian hari. Juga tidak ada yang tahu karena bumi sudah sakit ya. Jadi kereta lembu putih ini juga menjadi satu pelajaran besar ya yang dikaitkan oleh Sahau Sesiung ya. Sehingga kita bisa terbebas dari bencana. Baik, Sesung Suci, ada yang mau berbagi? Kalau tidak ada, apakah kita tutup sampai di sini saja Sesung Suci? Bagaimana Sesung Haryo? Oke, Sesiung. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Kalau jangan lupa absen ya, Sesiung Suci, jangan lupa absen. Kalau memang masih ada yang mau sharing, silakan Sesiung Suci. Tapi kalau sudah tidak ada yang sharing, kita boleh memberikan penghormatan, kemudian kita leave. Itu ya, Sesiung Suci. Baik, kayaknya nggak ada yang tanya, Sesiung. Oke lah, kalau begitu kita tutup saja ya acara sampai hari ini.
呀，大家请起立。请合掌，向佛菩萨行三问信礼。一问信，再问信，三问信。向善人行问信礼，问信。我呀，来感恩师